Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha yang Abi banggakan, yang insya Allah kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, ya anak soleh. Kalian juga rajin beribadah. Di samping rajin beribadah, hendaknya kalian juga harus rajin belajar. Meskipun di masa pandemi seperti saat ini kalian dituntut untuk belajar daring atau dari rumah, tapi insya Allah kalian tetap semangat dan jangan lelah untuk menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di pelajaran 11, di mana pelajaran 11 ini berkaitan tentang sutrah di dalam sholat. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa itu sutrah? Ya, sutrah ini adalah pembatas yang berada di hadapan orang yang sedang sholat. Jadi ketika kalian menjadi imam atau menjadi makmum, maksud Abi ketika kalian menjadi imam atau di dalam sholat sendirian, itu hendaknya kalian ada sutrahnya, ada pembatasnya yang berada di depan kalian, ya. Nah, tujuannya yaitu sudah jelas di sini anak soleh, untuk mengikuti perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar mencegah orang lain yang melintas di hadapan kita ketika di dalam sholat, sehingga tidak mengganggu sholat kita itu sendiri. Jadi ketika kita sudah melaksanakan sholat sendirian, nah hendaknya kita itu mencari sutroh atau pembatas, bisa menggunakan tiang masjid, nanti tiang dan lain sebagainya, benda-bendanya yang lain nanti Abi jelaskan. Nah ini ya, imam sholat atau orang yang sholat sendirian itu wajib mendapati atau meletakkan sutroh di hadapannya, seperti yang ada di hadis halaman 66 ya anak soleh, bisa dilihat di situ, merupakan hadis sahih, yaitu tentang riwayat dari Ibnu Huzaimah bahwa meletakkan sutroh atau ketika kita sholat sendirian, sutroh itu merupakan wajib, benda wajib yang harus ada ketika kita di dalam sholat. Mengapa kita harus memiliki sutroh ketika sholat sendirian? Mungkin kan kalian kan bertanya-tanya. Iya jelas, karena kita itu dilarang melintasi orang yang sedang sholat di sendirian. Ketika ada orang yang sholat sendirian di hadapan kita, maka hendaknya kita harus siap, harus ada sutroh di depannya, ya. Ini melintasi antara sutroh dengan orang yang sedang sholat. Selain itu, kita juga tidak boleh membiarkan orang yang melintasi di hadapan kita ketika kita sholat dengan sutroh. Nah, seperti hadis yang dijelaskan di halaman 67. Hadis itu merupakan hadis sahih dari riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi anak soleh di sini harus paham, ketika kalian sholat sendirian, maka kalian wajib menggunakan sutroh atau harus ada sutroh di hadapan kalian. Nah, nih Abi akan jelaskan di sini. Benda yang dapat dijadikan sutroh, nih anak soleh, ketika kalian sholat sendirian, itu wajib adanya sutroh. Kemudian benda apa saja? Yang pertama ada namanya tongkat. Nah, tongkat ini boleh kalian gunakan menjadi sutroh. Tongkat diberdirikan di hadapan kalian. Nah, hendaklah kalian baru melakukan sholat. Yang nomor dua di sini tiang masjid. Tuh, biasanya di dalam masjid itu kan ada tiang-tiangnya anak soleh untuk menyangga supaya masjid itu berdiri kokoh dan lebih kuat. Nah, ketika kalian sholat sunnah, kemudian sholat
atau ketika kalian masuk di dalam masjid sholat sendirian, ya hendaklah kalian itu menggunakan ini sutroh tiang masjid. Dan yang nomor 3 yaitu pohon. Boleh pohon itu dijadikan sutroh ya. Lalu yang nomor 4, orang yang sedang duduk di hadapan kita. Contoh, di depan ada saf pertama. Nah, kita melakukan sholat di saf yang nomor 2. Kebetulan kita ini sudah terlambat ya anak soleh, datang ke masjid. Nah, maka orang yang berada di depan kita itu boleh untuk dijadikan sutroh ya anak soleh ya. Kalau tadi benda yang boleh, nah sekarang benda yang dilarang. Benda yang dilarang untuk sutroh adalah kuburan ya. Anak soleh sudah jelas di sini bahwa sholat menghadap kuburan itu hukumnya haram. Seperti yang sudah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini merupakan hadis yang sahih. Itu saja anak soleh yang dapat Abi sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah ilmunya bermanfaat. Dan Abi harapkan kalian semua harus paham. Karena ini berkaitan tentang ibadah sholat. Ibadah yang sehari-hari kita lakukan. Dimana yang telah kita ketahui sholat itu 5 waktu ya yang wajib ya anak soleh. Itu saja yang dapat Abi sampaikan. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.